wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelompok bahasa Indonesia akan memperkenalkan diri. Nama saya Vela. Nama saya Zahra. Nama saya Wilsa. Nama saya Raffi. Nama saya Sari. Nama saya Najwa. Nama saya Adinda. Nama saya Nisika. Nama saya Nabila. Nama saya Satya Rai. Selamat menyaksikan. Proposal ini bermula dari upaya untuk meningkatkan standar keilmuan dan kualitas tulisan yang dipamerkan di mading sekolah mereka. Hal ini berasal dari keinginan untuk mempromosikan budaya literasi dan pengembangan pengetahuan di kalangan siswa, serta meningkatkan apresiasi terhadap karya tulis yang berkualitas. Selain itu, juga ada dorongan untuk menciptakan lingkungan belajar yang telah terstruktur dan mendukung di sekolah, di mana siswa dapat belajar dari tulisan ilmiah dan bermanfaat yang dipamerkan di mading. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis terhadap tulisan siswa untuk mengetahui sejauh mana keilmiahan tersebut, baik dari segi isi, organisasi, kosakata, dan pengembangan bahasa maupun aspek mekanik tulisan. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SMA 3 Tasikmalaya, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kebutuhan siswa dalam menulis dengan kadar keilmuan yang baik. Masalahnya, 1. Konten yang tidak berdasarkan fakta ilmiah. Tulisan siswa pada mading sekolah mungkin cenderung didasarkan pada opini pribadi atau informasi yang tidak terverifikasi secara ilmiah. Hal ini dapat mengurangi kadar keilmuan tulisan tersebut. 2. Ketidakjelasan dalam penyajian informasi. Tulisan siswa mungkin kurang terstruktur dengan baik sehingga sulit bagi membaca untuk memahami konsep atau informasi yang disampaikan. Kekurangan dalam organisasi tulisan dapat mengurangi kadar keilmuan tulisan tersebut. 3. Penggunaan kosakata yang tidak tepat. Siswa mungkin kurang memperhatikan penggunaan kosakata yang sesuai dan akurat dalam tulisan mereka. Penggunaan kosakata yang kurang tepat dalam mengurangi keilmuan tulisan. Tujuan dari pembuatannya proposal SMA 3 Tasikmalaya untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan supaya dapat melaksanakan sebuah kegiatan. Apabila terkait dengan proposal pengajuan dana, maka proposal bertujuan untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak sponsor untuk mendapatkan dukungan dari pihak berkaitan dengan kegiatan tersebut. Ruang lingkup kegiatan dari proposal kadar keilmuan tulisan siswa SMA N3 Tasikmalaya pada mading sekolah adalah mungkin mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, penilaian dan evaluasi terhadap tulisan-tulisan yang dipamerkan di mading sekolah untuk mengukur tingkat keilmuan dan kualitasnya. Yang kedua, pelatihan atau workshop bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan pendekatan ilmiah dan berbobot. Yang ketiga, pembentukan tim atau kelompok penilai yang terdiri dari guru dan siswa yang berkualifikasi untuk menilai tingkat keilmuan tulisan tersebut. Yang keempat, pengembangan kriteria penilaian yang objektif yang untuk menentukan kadar keilmuan suatu tulisan. Yang kelima, pengembangan program atau penghargaan atau pengakuan bagi tulisan yang memiliki kadar keilmuan tinggi. Yang keenam itu penyusunan pedoman atau standar penulisan untuk siswa agar dapat menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih bermutu dan ilmiah. Yang ketujuh itu dan terakhir diseminasi hasil evaluasi dan penilaian kepada siswa dan stakeholder sekolah lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keilmuan dalam menulis. 3. Selanjutnya ada kerangka teoritis dan hipotesis. Dalam hal ini dikemukakan telah terhadap teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Setelah itu bisa berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori pada masalah yang akan teliti.
Teori-teori itu merupakan dasar argumentasi bagi pengusul dalam meneliti persoalan-soalan sehingga diperoleh jawaban yang dapat diandalkan. Dari teori-teori yang dikemukakan itu, penerima usul bisa memahami bobot usulan itu di samping dapat mengetahui pula penguasaan pengusul terhadap kegiatan yang diusulkannya. Untuk metode penelitian, yaitu dalam penelitian ini disimpulkan bahwa yang kita pakai ini adalah metode deskriptif, yaitu data tulisan berkadar ilmiah dalam bidang mading yang diambil dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2013 sampai 2016. Serta terdapat 40 artikel yang dipublikasikan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik pengumpulan data, yang kedua teknik pembacaan berulang-ulang, yang ketiga teknik format isian, dan yang terakhir itu ada analisis data kabar ilmiah. Jadi kemudian yang dapat kita simpulkan, hasil analisis yang dijelaskan komprehensif tentang kadar keilmiahan dalam tulisan para siswa SMA N3 Tasikmalaya yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menulis dan mempublikasikan tulisan mading ini. Pelaksana kegiatan adalah salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal tersebut. Sebab itu, tuliskanlah personalia yang dapat diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan yang diusulkan itu. Bila perlu, daftar personalia atau pelaksana kegiatan tersebut dilengkapi dengan pendidikan dan keahlian mereka. Apabila kegiatan itu berupa pengecatan di jalan desa, tentunya yang dikemukakan adalah susunan kepanitiaan termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Dalam proposal penelitian untuk penulisan skripsi, tesis atau disertai pelaksanaan kegiatan tidak perlu dikemukannya karena sudah jelas yakni mahasiswa itu sendiri. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang fasilitas. Fasilitas untuk mengerjakan suatu pekerjaan diperlukan pula fasilitas-fasilitas tertentu. Di pihak lain, fasilitas-fasilitas yang ada itu akan lebih menekankan biaya, sehingga kalkulasi biaya yang disodorkan akan menjadi lebih murah daripada kalau harus menyewa dari pihak-pihak lain. Pengusul perlu menggambarkan bermacam-macam fasilitas yang dimilikinya hari ini. Hal ini dimaksud untuk lebih meyakinkan lagi penerima usul bahwa tawaran penulis memang benar-benar serius dan penulis sanggup mengerjakan dengan baik. Keuntungan dan kerugian dari proposal kadar keilmuan tulisan siswa SMA 3 Tasikmalaya pada mading sekolah. Keuntungannya, siswa diharapkan akan lebih memperhatikan dan mengembangkan kemampuan menulis mereka sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas tulis mereka keseluruhannya. Selanjutnya, diharapkan proposal ini dapat mendorong budaya literasi di sekolah dengan memberikan perhatian khusus pada penulis yang bermutu dan berbobot. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kerugiannya, penilaian keilmuan mungkin meningkatkan tekanan kinerja bagi siswa. Dengan mempertimbangkan baik keuntungan maupun kerugian tersebut, penting bagi sekolah untuk merancang dan melaksanakan proposal ini dengan cermat serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Lama waktu dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Bila pekerjaan itu terdiri atas tahap-tahap pekerjaan, maka tahap-tahap itu perlu diberikan dengan perincian waktu penyelesaian masing-masing. Pembiayaan merupakan salah satu topik yang juga sangat diperhatikan penerima usul. Namun, bagi badan penerima usul, yang baik reputasinya, kualitasnya, pekerjaannya merupakan hal yang lebih diutamakan. Bagaimanapun juga, perincian biaya harus benar-benar digarap dalam proposal ini sehingga dapat meyakini penerima usul. Yang lebih diinginkan agar semua pos pembiayaan diberikan perincian tersendiri. Perincian itu dapat dibagi untuk upah, alat perlengkapannya, belanja, barang, biaya umum, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum